Dalam dunia finance, pengetahuan adalah kekuatan. Kalau kita punya pengetahuan tentang literasi finansial sejak muda, maka kita punya peluang untuk bisa memperoleh masa depan yang lebih baik. Halo, perkenalkan, nama saya Ika Puspita Kristianti dan saya adalah staf pengajar akuntansi di YKPN Business School. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan tentang topik literasi finansial. Hai Gen Z, kalian dikenal sebagai generasi yang punya tingkat literasi finansial yang tinggi, tapi cenderung boros dan konsumtif. Benar nggak tuh? Tahukah kalian, zaman sekarang teknologi internet dan e-commerce memudahkan transaksi penjualan, baik antar kota, antar pulau, maupun antar negara hanya dengan menggunakan smartphone. Sehingga kita cenderung boros dan konsumtif. Terlalu banyak nih promo-promo yang berkonsep buy now, pay later. Sehingga kita luput mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman. Ada lagi nih, tekanan dari circle pergaulan supaya kita selalu ngikutin tren. Padahal kita juga perlu mempertimbangkan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Maukah kalian punya pengetahuan, keterampilan finansial sehingga bisa membuat keputusan-keputusan yang bijak, sehingga kalian bisa mencapai kondisi keuangan yang stabil dan sejahtera? Kalau jawabannya iya, maka kalian perlu kenalan dulu sama yang namanya literasi finansial. Bentar dulu, istilah finansial itu istilah ekonomi nggak sih? Finansial itu kan materi belajarnya orang ekonomi ya. Ngapain kita harus belajar tentang literasi finansial? Literasi finansial adalah pengetahuan dan skill yang perlu dipelajari karena pengetahuan dan skill ini sifatnya bukan intuitif, tidak dibawa pada saat lahir. Di sekolah maupun di lingkup keluarga nggak diajarkan tentang konsep literasi finansial. Literasi finansial itu apa sih? Literasi finansial adalah hal mendasar yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Tujuannya adalah supaya kita bisa memproses, mengevaluasi, dan menggunakan berbagai informasi, serta membuat keputusan terkait kewajiban-kewajiban keuangan, membuat anggaran, mengelola utang, maupun merencanakan masa depan. Simpelnya nih, kalau kita punya literasi finansial, maka kita akan bisa memahami isu-isu keuangan yang secara general dihadapi oleh semua orang. Contoh nih, misalnya tentang menabung, bikin anggaran, bayar tagihan, mengelola utang, investasi, dan lain-lain. Sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih bijak tentang pengelolaan keuangan. Tapi kamu tahu nggak sih, menurut survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, pada 12.773 responden se-Indonesia ya, 50% berdomisili di kota dan 50% lagi berdomisili di desa. Ternyata hasilnya cuma 38% responden yang punya literasi finansial. Wow. Nah, untuk kalian Gen Z yang masih awam banget tentang literasi finansial, kalian harus pahami dulu kenapa ya literasi finansial ini penting banget untuk masa depan kalian. Yang pertama, setiap hari kita dihadapkan pada keputusan-keputusan yang terkait dengan finansial. Setiap keputusan harian tersebut memberikan konsekuensi terhadap masa depan, baik buat kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Lalu yang kedua, nggak semua orang diajari pendidikan tentang literasi finansial sejak kecil. Ya, di lingkungan keluarga, di sekolah, mungkin di lingkungan kerja, tidak diajari tentang literasi finansial. Kemudian yang ketiga, di era digital sekarang, individu menghadapi banyak keputusan finansial yang kompleks karena banyak sekali produk-produk finansial baru yang sulit untuk dipahami. Yang keempat adalah tekanan yang diakibatkan oleh kondisi finansial. Biasanya bisa berpengaruh terhadap kondisi psikologis, bahkan kenyamanan kita ketika kita beraktivitas. Yang kelima, survei membuktikan bahwa rata-rata perempuan itu cenderung memperoleh skill pengelolaan finansial yang lebih rendah daripada laki-laki. Padahal
Menurut survei, umur atau life ekspektasi perempuan itu lebih panjang daripada laki-laki. Jadi sebenarnya butuh banget tentang pengetahuan literasi finansial. Lalu yang keenam, individu yang punya literasi finansial cenderung lebih kuat, lebih tahan banting ketika menghadapi kondisi-kondisi yang darurat atau tidak terprediksi. Nah, menurut National Standard in Personal Finance Education, ada 6 hal yang perlu dikuasai dalam literasi finansial. Yang pertama adalah earning income, yang kedua tentang spending, yang ketiga tentang saving, yang keempat tentang investing, yang kelima tentang managing credit, dan yang keenam tentang managing risk. Kita semua pasti pengen bahwa Indonesia itu menjadi negara yang maju dalam berbagai aspek, misalnya dalam hal ekonomi, pembangunan berkelanjutan, inovasi, ya, pemerataan pembangunan sampai ke pelosok, bahkan sampai memiliki ketahanan nasional yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan jujur. Pembangunan ekonomi itu tidak cuma terbentuk dalam infrastruktur fisik saja, namun juga tentang pembangunan kemampuan berpikir sumber daya manusianya. Nah, salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas berpikir sumber daya manusia dalam bidang ekonomi adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangannya. Pembangunan ekonomi itu tidak hanya terkait dalam infrastruktur fisik aja, tetapi juga tentang pembangunan kemampuan berpikir di sumber daya manusia. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas berpikir dalam bidang ekonomi adalah dengan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Nah, kita juga bisa loh untuk ikut mengambil tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut memajukan negara ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi finansial untuk diri kita sendiri dulu. Dan selanjutnya akan lebih baik apabila kita bisa menularkan ke orang-orang terdekat kita. Tetap semangat, tetap haus untuk belajar, dan sampai jumpa di YouTube series berikutnya. Bye!